alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Wallah, demi Allah, andai kata kita ketemu langsung dengan Nabi nanti di akhirat, di dalam surganya, apa yang akan terjadi? Bertemu kita dengan Ka'bah cuma rumah Allah, begitu keadaan kita. Bagaimana kita bertemu dengan wajah Allah nanti di dalam surganya Allah? Maka Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ini 5 hadiah sarana kita, itu yang beliau lakukan oleh Pak Budi. Sekarang saya cuma ingin sampaikan kepada Pak Budi dengan istri, ibadah haji adalah ibadah besar. Ibadah besar adalah pahalanya besar. Karena pahalanya besar Bapak Ibu, maka Pak Budi saya ingatkan, ujiannya pasti besar. Sekali lagi, karena ini ibadahnya besar, pahalanya besar, ujiannya besar. Siapa ujiannya? Ujian terhadap diri, ujian terhadap keluarga, ujian terhadap pekerjaan. Ini terhadap diri, keluarga, pekerjaan. Ujian Pak. Apa terhadap diri Pak? Jangan kaget Pak Budi dengan istri nanti. Jangan kaget kalau diuji oleh Allah. Apa? Kadang mudah tersinggung, kadang mudah marah, kadang-kadang mudah bertengkar. Persoalan kecil kadang-kadang itu besarkan. Itu apa? Karena itu ujian Allah. Yang kedua, ujian keluarga Pak. Saya berangkat 2014 Pak. Apa ujian keluarga? Bapak saya yang sakit. Lalu apa? 2018 berangkat lagi. Apa ujiannya? Ujian keluarga. Istri saya yang sakit. Besok hari Kamis akan masuk asrama. Hari Rabu ini istri saya masih opnam di rumah sakit karena sudah operasi Pak. Mau saya tinggalkan bagaimana istri di rumah sakit? Kalau tidak saya tinggalkan, besok harus saya akan masuk asrama. Wallah, demi Allah Pak, saya katakan ke dalam diri saya, ya Allah, saya berangkat karena Engkau ya Allah, dan saya tinggalkan istri saya karena Engkau ya Allah. Maka saling mendoakan. Saya mendoakan istri saya dan saya didoakan oleh istri saya. Alhamdulillah sehat dan saya selamat. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam Pak. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan yakinnya kepada Allah? Ketika anaknya Ibrahim dibawanya, istrinya dibawanya ke padang pasir yang tandus dan gersang, tidak ada makanan, tidak ada minuman, sudah melahirkan. Apa kata istrinya? Wahai suamiku Ibrahim, apakah engkau tinggalkan kami di sini? Tidak ada makanan, tidak ada minuman. Kak, saya ini sudah melahirkan, padahal tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ibrahim pun diam. Lalu ditanya lagi oleh Siti Hajar, wahai Ibrahim, apakah engkau pergi meninggalkan kami semua? Itu atas perintah Allah? Kau tinggalkan kami di tempat padang pasir yang gersang dan tahun ini saya baru sudah melahirkan, tidak ada makanan. Baru Ibrahim mengecekkan, wahai Siti Hajar, aku pergi meninggal kau karena Allah dan aku tinggalkan engkau karena Allah. Apa jawab Siti Hajar? Wahai Ibrahim, kalau engkau pergi karena Allah, saya tinggal karena Allah, silakan kau berangkat. Insya Allah, Allah tidak akan menelantarkan saya di sini. Bayangkan Bu, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Kita baru sudah melahirkan. Tapi yakin kepada Allah, pergilah wahai Ibrahim, insya Allah Allah tidak akan menelantarkan saya di sini. Maka Pak Budi dengan Ibu, ketika Pak Budi dengan Ibu nanti melangkahkan meninggalkan rumah ini, jangan pikirkan rumah, jangan pikirkan lagi pekerjaan. Dan kadang ada keluarga anak, cukup sekali-sekali saja menelponnya. Untuk apa? Supaya kita bisa puas-puasan. Kerjaan tinggalkan saja. Kita datang pergi karena Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Kita datang memenuhi panggilan Allah karena Allah, dan kita tinggalkan ini semua kita. Jangan ragu lagi. Ikhlaskan semuanya. Memang ini adalah hal yang diberikan oleh Allah karena ini adalah ibadah besar. Maka ujiannya juga besar. Penutup Bapak dan Ibu. Karena ini Pak Budi mungkin barangkali wallahu alam perginya mungkin yang pertama ataupun mungkin juga yang terakhir. Sebab kalau nengok sekarang pada Ibu, sebab kalau orang sudah berangkat sekarang, lalu dia boleh lagi mendaftar 10 tahun baru mendaftar lagi, lalu nunggu lagi selama 30 sampai 36 tahun. Rasanya tidak lagi Pak Budi. Biar orang lain. Tapi saya ingin sampaikan kepada Pak Budi, yang pertama Ustadz, di situ 2 tanah suci.
lalu doa kita dikabulkan oleh Allah. Lalu apa yang saya doakan Ustaz? Yang pertama, berdoalah, minta ampunlah kepada Allah, baik di Raudah, di depan Ka'bah atau di Arafah. Minta ampun kepada diri kita, kepada Allah. Kenapa? Karena kita punya masa lalu yang berbeda-beda, Pak. Mungkin selama ini banyak sholat yang kita lalaikan, puasa yang tidak kita bayar, zakat yang tidak kita keluarkan, banyak dosa-dosa maksiat yang kita lakukan selama ini. Maka yang pertama yang kita lakukan, taubatlah kepada Allah. Pak Budi jangan takut, atau yang baru berangkat ke umrah atau haji jangan takut, sebab ada orang yang mempertakut-takuti Pak. Pak, Bu, berangkatlah pergi umrah. Saya takut Ustadz, kece orang kalau kita berangkat umrah, apa yang banyak kita lakukan di sini, itulah yang banyak kita lakukan di situ. Saya di sini banyak maksiat Ustadz, banyak maling, maka di situ maling aja kerja saya, maksiat aja betilanjang aja Pak. Tidak Pak, di Mekah Madinah bukan balasan, balasannya nanti di akhirat. Tempat Mekah Madinah itu tempat bertobat, bukan tempat balasan. Jangan ditakut-takuti orang. Maka apa yang didoakan? Doakan minta ampun diri. Yang kedua Pak Budi dengan istri beliau, apa yang didoakan? Doakanlah orang yang paling banyak berbuat jasa buat kita. Siapa yang paling banyak buat jasa? Ibu, bapak. Doakan beliau. Kalau perlu Pak Budi, ketika Pak Budi berada di Raudah, ketika ibu berada di Raudah atau di depan Ka'bah, pejamkan mata, hadirkan beliau adu di depan kita dan kadu kita kepada Allah. Cek kita, ya Allah, idikulah mak saya ya Allah, ikulah bak saya ya Allah. Kadukan kepada, karena beliau berhak mendapatkan doa. Kenapa? Kita bisa seperti ini sekarang. Pak Budi bisa membangun rumah, Pak Budi punya pekerjaan, disekolahkan, ibu dapat pekerjaan. Itu jerih payah daripada mak dan bak kita yang kadang mereka tidak menikmati apa yang kita nikmati Pak. Coba tengok Pak, rata-rata mano yang elok rumah mak kita dari rumah kita. Rata-rata elok rumah kita. Rumah kita pakai lampu yang 100 watt, yang 50 watt, tapi mak kita cuma lampu yang di dinding. Rumah kita pakai tikarnya, tikar permadani, tapi mak kita di rumah pakai tikar pandan. Kita kadang-kadang di rumah kita pakai kipas, pakai AC Pak. Mak kita di rumahnya dulu jangankan AC, kipas angin itu tidak ada. Padahal kita bisa seperti ini Bapak Ibu. Itu jerih payah daripada mak dan bak kita. Malaikat Ya Habib